Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syafarudin SPD MED, pengawas sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai best practice bagi kepala dan pengawas sekolah. Apa itu best practice? Best practice yakni istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya, khususnya di sini kepala dan pengawas sekolah. Kemudian pengalaman tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan, kemudian dapat menginspirasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian tulisan tersebut disusun menjadi sebuah laporan best practice dengan format yang telah ditentukan. Perbedaan PTS dan best practice, jika PTS penelitian atau berupa penelitian dengan desain menggunakan siklus, sasaran yang dikenai tindakan yakni guru dan tenaga kependidikan, tujuannya untuk proses perbaikan dalam tupoksinya. Kemudian fokus di satu sekolah bagi kepala sekolah dan dua sekolah bagi pengawas sekolah. PTS yang penting prosesnya, kemudian best practice bukan penelitian tetapi pengalaman terbaik dan tidak memiliki siklus. Setelah itu sasaran bisa peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta fisik sekolah. Kemudian fokus bagi peserta didik di seluruh sekolah, untuk bagi kepala sekolah, kemudian guru dan tenaga kependidikan bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Begitu juga dengan fisik sekolah. Setelah itu best practice yang penting proses dan hasilnya. Kemudian ciri-ciri best practice, yang pertama mampu mengembangkan cara baru dan inovatif, setelah itu membawa sebuah perubahan, mampu mengatasi persoalan, kemudian mampu menjadi model dan memberi inspirasi. Cara dan metode yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien. Kemudian best practice harus dikuasai oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Setelah itu, mengapa best practice harus dikuasai kepala dan pengawas sekolah untuk perbaikan mutu? Ya, pertama masalah yang diangkat langsung dari masalah yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan dalam keseharian di sekolah. Kemudian masalah merupakan hal yang paling merisaukan selama guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tupoksinya. Setelah itu, dalam melaksanakan best practice, kepala dan pengawas sekolah tidak perlu meninggalkan sekolah karena dilakukan di sekolah. Setelah itu, nomor 4 merupakan metode yang diterapkan sebagai upaya memperbaiki kinerja dan tidak mengganggu kegiatan kurikulum, dapat dirasakan secara langsung oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, baik terhadap sikap, tingkah laku, prestasi belajar, maupun kinerja yang dicapai. Dan membanggakan kepala dan pengawas sekolah karena mendapatkan metode baru yang lebih efektif dan inovatif. Sasaran best practice yakni peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, materi, peralatan dan sarana pendidikan, hasil pembelajaran, lingkungan sekolah, kemudian pengelolaan. Setelah itu permasalahan dalam best practice yakni masalah belajar peserta didik di sekolah, kemudian pengembangan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu, perencanaan pelaksanaan serta evaluasi program dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan dan pengendalian. Yang keempat ada desain dan strategi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kelima ada penanaman dan pengembangan sikap. Permasalahan best practice selanjutnya, alat bantu, media, sumber belajar, penggunaan media perpustakaan, sumber belajar di luar kelas. Yang ketujuh ada evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kedelapan ada masalah implementasi kurikulum. Dan yang kesembilan ada penerapan teori dan ragam teknik pembelajaran. Tujuan best practice yakni untuk memecahkan permasalahan nyata yang ada di sekolah, meningkatkan kegiatan nyata kepala dan pengawas sekolah, kemudian memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses kinerjanya di sekolah. Output best practice yakni peningkatan atau perbaikan kinerja peserta didik, guru dan tenaga kependidikan di sekolah, kemudian mutu proses pembelajaran yang ada di kelas, di sekolah pada umumnya, kemudian perbaikan kualitas penggunaan media, alat bantu belajar dan sumber belajar. Setelah itu ada perbaikan prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kelima ada perbaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan kurikulum serta pengembangan kompetensi peserta didik yang ada di sekolah.
Pelaksanaan tindakan hendaknya harus konsisten karena ini penting untuk diperhatikan. Dengan rancangan yang telah dibuat, penting diingat yakni pelaksanaan best practice dari pertemuan ke pertemuan, metode, model, strategi, teknik, tindakan pembelajaran yang diterapkan harus sama. Kemudian yang kedua yang harus diulang dari pertemuan ke pertemuan adalah metode pembelajaran yang diterapkan atau metode atau teknik yang diterapkan. Jadi yang diulang-ulang adalah metode atau strateginya. Yang ketiga, salah dan tidak boleh jika ada pertemuan satu dan kedua metode, strategi, model, tindakan yang berubah-ubah. Yang berubah itu adalah materi atau bahan ajar yang disampaikan. Apakah laporan BP tidak perlu melampirkan data dan dokumen? Harus melampirkan. Lampiran lengkap perlu untuk meyakinkan keaslian dan kemanfaatannya. Kemudian topik lain yang bisa diambil, metode, media, alat peraga, praktik di laboratorium, praktik mengajar yang ada di lapangan. Setelah itu sistematika best practice. Di sini ada judul yang pertama, yang bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode, kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan rekomendasi. Komponen di atas dalam penulisan laporan harus ada benang merahnya. Jadi saling keterkaitan antara bab 1, 2, 3, 4 dan hasilnya dalam bentuk simpulan dan rekomendasi juga harus sama. Adapun cover yang bisa kita ikuti, yakni seperti ada judulnya, nama, NIP, asal unit kerja, alamat unit kerja, kemudian tahun pembuatan laporan best practice-nya. Setelah itu rambu-rambu dalam pembuatan judul semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas. Hindari judul yang rasa PTS, boleh juga ya. Rasa PTS, tapi harap dihindari. Kemudian boleh berupa seperti slogan, peribahasa, akronim, atau singkatan. Contoh judul yang bisa kita lihat yakni biopori datang, genangan air pun menghilang, kompolasi daya solusi KBM, peer review datang, media guru berkembang, sekolah syariah Ampang Berkah, disiplin hebat bintang emasku dapat, kemudian ada karya tulis guru tercipta melalui adik Simba, mewujudkan sekolah hijau dengan tabula pot, harmoni dengan pohon toleransi, toleransi dengan tanggal literasi, kemudian ada berhias dengan PD. Adapun rasa PTS yakni penerapan peer teaching dalam peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran di SMP Negeri 1 Rantau Selamat semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Kita singkat menjadi lebih menarik. Peer teaching diterapkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran ditingkatkan ya. Peer teaching diterapkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran ditingkatkan. Setelah itu di bagian awal ada halaman judul, halaman persetujuan, surat pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran harus lengkap. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan, yakni harapan tujuan pendidikan yang diharapkan atau yang diidealkan. Kemudian ada permasalahan nyata di sekolah, data awal, kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga menimbulkan masalah, teori, metode yang diterapkan juga harus kita masukkan di latar belakang. Setelah itu ada rumusan masalah dibuat dalam kalimat tanya, tujuan best practice disesuaikan dengan masalahnya dalam bentuk kalimat pernyataan. Kemudian manfaat best practice ini adalah untuk peserta didik, guru, sekolah, kemudian ada dinas pendidikan dan kebudayaan. Setelah itu kajian pustaka pada bab 2 mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penyelesaian permasalahan yang dilakukan dalam pendidikan. Kajian teori atau kajian pustaka ini berupa laporan hasil penelitian atau dapat berupa hasil penelitian best practice terdahulu yang relevan dengan tema best practice yang sedang dilakukan, baik dalam bentuk artikel, jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku.
Kemudian bab 3, metode best practice yang menjelaskan tentang rancangan best practice, yakni setting, terdapat subjek, tempat, dan waktu pelaksanaan best practice-nya. Kemudian perangkat atau instrumen yang digunakan. Setelah itu C, cara pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah setiap pertemuan harus secara jelas dan rinci dideskripsikan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Metodologi best practice tidak ada validitas dan reliabilitas instrumen karena kita tidak menguji coba instrumen. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Kita akan bercerita di sini mengenai hasil kondisi awal sebelum diterapkannya ya metode yang akan kita terapkan atau yang kita terapkan. Setelah itu B, proses pelaksanaannya. Kemudian ada hasil yang dicapai setelah penerapan metode tersebut. Kemudian D, ada pembahasan. Hasil dan pembahasan biasanya ada di bab 4, tidak sekedar ditampilkan hasil melalui tabel, tapi harus dianalisis. Kemudian hasil best practice per pertemuan dibahas menggunakan teori yang ada di bab 2. Kemudian jika foto dimasukkan dalam bab 4, maka harus dibahas sesuai konteks dalam foto. Setelah itu dalam pembahasan hasil, dijelaskan hasil dari diagram, jangan hanya ditampilkan gambar dan persentase. Kemudian laporan tidak hanya menyebut persentase hasil dari pertemuan 1, 2, dan seterusnya, serta kenaikan berapa persen, tetapi harus dianalisis dengan teori yang dipakai dan dijawab mengapa penerapan, contoh ya, mengapa penerapan peer teaching dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian analisis tersebut menggunakan teori yang dipakai di bab 2. Contoh di bab 2 memakai teori peer teaching, maka harus dikaitkan antara hasil yang diperoleh dengan teori yang ada di bab 2 tersebut. Sehingga terjawab benar peer teaching dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Di bab 5, simpulan dan rekomendasi. Di dalam simpulan, dengan menerapkan peer teaching dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran di SMP Negeri 1 Rantau Selamat. Peningkatan kompetensi ini dapat dilihat dari persentase peningkatan nilai dari kondisi awal yang diperoleh 45% dan meningkat menjadi 78% pada pertemuan setelah diterapkannya peer teaching. Jika pengawas sekolah pembelajaran di SMP Negeri 1 Rantau Selamat dan SMP Negeri contoh ya 2 ID Timur ya. Jadi ada minimal 2 sekolah untuk pengawas sekolah. Kemudian rekomendasi kepala sekolah perlu senantiasa menerapkan peer teaching dalam pembinaan karena dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian kepala sekolah dapat menerapkan metode pembinaan yang menarik lainnya untuk dapat meningkatkan kompetensi guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bekerja sekarang. Yep. Oke, kita akan melanjutkannya nanti di part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam pembuatan best practice. Salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.